Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sobat TH2, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Mensikapi dari ketika film KKN Desa Penari ditayangkan di beberapa bioskop di Indonesia ini, mulai tertarik beberapa halayak penggemar supranatural itu banyak bertanya-tanya, desa penari yang asli itu sesungguhnya di mana. Nah, tema inilah yang akan kita angkat dalam konten kita kali ini. Sobat TH2, apabila kita melihat fenomenanya, maka terdapat beberapa pendapat-pendapat yang berbeda, sebagaimana yang di lapangan juga saya sampaikan. Yang pertama, apabila kita mengacu pada petunjuk dari film KKN Desa Penari, itu mereka akan menceritakan peristiwa yang terjadi di Rowobayu, Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Walaupun bahwa lokasi pembuatan filmnya dilakukan di Gunung Kidul, it's okay, itu nggak ada masalah, kan itu lokasi. Versi kedua, setidaknya adalah Jawa Pos yang memberikan kabar bahwa dusun penari itu terjadinya di Dusun Dukuh, ya, Desa Gelagah, dengan alasan karena di sana ada sendang peninggalan dari para penari, kemudian juga ada makam para penari masa lalu, serta adanya sejarah yang terkait dengan beberapa orang penari. Ini versi Jawa Pos. Tetapi juga terjadi perbedaan di kalangan masyarakat Banyuwangi dan Jember, di mana diceritakan oleh berbagai tokoh masyarakat serta masyarakat mengabarkan itu terjadinya di Desa Tanah Manis, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, yang pasti bahwa untuk menuju Desa Tanah Manis ini memang letaknya di lereng Gunung Gumitir. Sebagaimana Anda tahu bahwa Gunung Gumitir adalah merupakan gunung yang membatasi tapal batas perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember, Jawa Timur. Baik, Sobat TH2, kami tertarik dan kami hunting menelusuri fakta di mana sesungguhnya desa penari yang asli itu. Kami mencoba mengunjungi Desa Tanah Manis di Kecamatan Silo, yang memang secara geografis itu bukan Banyuwangi tapi Jember. Memang berdekatan sekali ya, Jember dengan Banyuwangi. Nah, patokan untuk masuk ke arah desa Tanah Manis itu adalah tanda plang yang menunjukkan arah stasiun kereta api Merawan. Masuk ke dalam sebelum Desa Tanah Manis itu juga kita akan ketemu dengan terowongan kereta api yang disebut dengan terowongan Gumitir. Di terowongan Gumitir ini saja juga sering terjadi fenomena-fenomena yang ganjil oleh masyarakat, di mana mereka sering melihat sekelebatan seorang wanita yang melintas dan masuk ke dalam terowongan. Entah itu siapa. Dan kemudian dari pengalaman kami sendiri, begitu memasuki wilayah lereng Gunung Gumitir menuju Tanah Manis itu, kami beberapa kali ada mendengar suara-suara yang aneh seperti suara wanita yang kurang lebih seperti itu. Saya masih mengabaikan entah itu suara apa, atau saya bahkan merasakan jangan-jangan ini perasaan saya saja. Nah, Sobat TH2, ketika kita juga menuju Desa Tanah Manis ini, lalu kita bertanya kepada masyarakat, betapa masyarakat kelihatan agak keberatan memberikan keterangan itu. Mereka terkesan bahkan menyembunyikan, entah itu apa, kami tidak tahu dan sebagainya. Sulit sekali mencari keterangan itu. Barangkali kami dapatkan keterangan yang agak lebih jelas itu ketika security yang menjaga portal pos pertama itu, yang dia mengatakan tegas, iya Pak, kalau menurut masyarakat kami di sini, desa asli desa penari itu adalah desa di Desa Tanah Manis. Nah, dia yang lebih berani memberikan penjelasan itu. Kemudian juga ada ibu-ibu di dalam itu kita temui, di situ juga cuma tidak vulgar, dia bilang itu agak sulit dijangkau karena dari Desa Tanah Manis agak masuk lagi. Artinya di bawah gunung banget. Jadi kalau roda 4 nggak nyampe ke sana. Sobat TH2, saya berada di Desa
Tanah Manis, sebuah desa yang menurut warga Banyuwangi dan sekitaran Gunung Gumitir inilah tempat di mana terjadinya peristiwa KKN para mahasiswa tadi yang diganggu oleh danyang penari yang bernama Badar Rawuhi. Sayangnya kami tidak bisa menemui Pak Jailani karena beliau sudah almarhum, ya, sudah dimakamkan di seputar desa ini. Itu orang yang banyak tahu pada peristiwa itu. Oke, Sobat TH2, saya akan mencoba menghubungi danyang yang bernama Badar Rawuhi itu, walaupun di siang hari. Ikuti saya. Pengalaman yang saya rasakan ketika kemudian saya mendeteksi bersalam kepada tokoh sosok yang disebut sebagai Badar Rawuhi. Ini titik utama yang kita akan bahas. Saya merasakan udara di sini dinginnya agak beda, ya. Agak sedikit merinding ke bulu kuduk saya. Dan kalian mencium juga ya, ada agak wangi ya. Saya sudah coba mengundang danyang Badar Rawuhi itu. Sampurasun. Ada jawaban? Saya menggunakan bahasa Jawa. Nopo jenengan Badar Rawuhi? Itu memang terjawab. Kalimat sampurasun saya dijawab dengan rampes. Dan berkali-kali saya mendengar teriakan-teriakan yang tadi pertama kali saya dengar ketika baru masuk. Yaitu atau le, saya agak sabar. Itu suara apa? Saya kembali mendengar suara tawa dia. Seperti dia ingin mentertawakan saya. Saya mendengar suara gending ya. Gamelan, lembut. Setelah salam itu terjawab, saya juga mendengar suara gamelan, mengalun-alun dengan asik ya, sehingga mendorong saya juga ingin bergerak, tubuh saya ingin bergerak-gerak tuh. Kayak semacam apa ya, magnetisme yang kuat untuk mendorong kita untuk menari. Walaupun saya jelas tidak bisa menari dan saya nggak bisa mengikuti irama yang mereka maksudkan, tetapi gerakan tubuh ini mengajaknya ke sana. Dan saya agak berpikir ketika dari desa Tanah Manis itu saya keluar kembali ke jalan raya antara Banyuwangi Jember, di sebelah kiri jalan, di sepanjang jalan itu banyak sekali ibu-ibu yang meminta-minta. Jadi barangkali kawan-kawan yang pernah lewat sana tahu ya, teriakan mereka sama. Dari mobil bahkan dari kendaraan itu saya pasti bisa mendengar kok mereka. Mereka bilang le, seperti itu. Baik Sobat TH2, berikutnya kita bahas kalau begitu siapa Badar Rawuhi. Baik Sobat TH2, kalau begitu kita mulai menelisik siapa sih sesungguhnya sosok Badar Rawuhi itu. Apabila kita mendengar keterangan masyarakat, walaupun sayup-sayup mereka agak ragu memberikan keterangan itu, tetapi yang kita tangkap mereka rata-rata berkeyakinan bahwa Badar Rawuhi itu adalah bangsa Dayang, artinya bukan manusia. Dia adalah siluman ular yang sesekali juga menjelma menjadi manusia. Siluman ular yang tunduk pada kerajaan Ratu Pantai Selatan. Seperti itu. Dan mereka baik. Artinya sesekali memberikan pertolongan kepada masyarakat manusia. Sepanjang bahwa manusianya tidak berbuat neko-neko. Ketika manusia yang akan dibantunya kemudian berbuat yang aneh-aneh, apalagi melakukan perbuatan yang tidak senonoh, maka akan terjadi suatu peristiwa kebalikannya. Barangkali momen itu yang diambil menjadi inspirasi sebuah film KKN di Desa Penari. Oke Sobat TH2, Badar Rawuhi itu siluman ular yang tunduk pada Ratu Pantai Selatan. Satu statement begitu. Saya punya kawan, seorang ulama di Rogo Jampi, Banyuwangi bernama Gus Hasan. Beliau cerita kepada saya bahwa Badar Rawuhi bukan bernama asli Badar Rawuhi. Dia sesungguhnya adalah bangsa jin atau setan, ya jin, yang bersuku Gondomayit. Nah suku Gondomayit, saya menyebutnya suku ya, atau kafilah ya. Gondomayit ini adalah bangsa jin yang terjadi dari dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia adalah bekas korin. Korin itu kan setiap manusia memiliki korin. Nah,
Korin dari bangsa jin ketika yang mengikuti manusianya meninggal, kan dia belum tentu meninggal, tetapi dia masih hidup sampai ya Allah untuk mematikan dia. Bekas-bekas korin para manusia inilah yang kemudian sering disebut dalam kepercayaan Jawa Gondo Mayit, kayak gitu. Walaupun nama Gondo Mayit juga ada menjadi nama tokoh tersendiri ya. Abaikan soal itu dulu. Saya ingin membahasnya sisi siapa Gondo Mayit secara umum. Artinya jika Gondo Mayit ini dikatakan ganda, karena tadi itu dari korin sehingga dia bisa juga menjelma menjadi seperti manusianya yang dulu diikutinya. Dia berbuat baik dan sesekali juga berbuat jahat. Jika itu Gondo Mayit dari korin. Dari sisi pandangan lain, Gus Hasan juga menceritakan kepada saya berdasarkan sumber-sumber literasi yang beliau baca, apabila Badarawuhi itu adalah dari bangsa jin, maka kemungkinannya itu dari sebangsa Maswat, ya, atau dari kabilah Maswat yang memang gemar dan kerap kali menggoda dan membujuk keimanan masyarakat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Yang pasti, saya berkeyakinan bahwa Badarawuhi bukan nama sesungguhnya. Bisa jadi dia bernama Gondo Mayit, bisa jadi dia bernama yang lain. Sekilas sayup-sayup juga saya mendengar sebuah nama ketika saya mendeteksi di lokasi itu dengan menyebut satu kata Puspo Angin. Nah, siapa Puspo Angin ini? Apakah Puspo Angin ini adalah Gondo Mayit? Apakah Gondo Mayit ini adalah Badarawuhi? Allah a'lam bishawab. Sampai Anda bisa menemukan sendiri ke sana dan bisa menyimpulkan siapa Badarawuhi. Yang pasti bahwa dalam versi masyarakat banyak, baik di wilayah Banyuwangi dan Jember, desa asli desa Pendari itu adanya di desa Tanah Manis, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, bukan Banyuwangi. Memang bahwa letaknya berdekatan dengan Banyuwangi karena lereng Gunung Gumitir itu menjadi tapal batas antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga ini manfaat. Sampai ketemu pada perjumpaan berikutnya. Tetaplah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salam hati-hati.